Oke, coba kita bayangin ini deh. Pertengahan tahun 890-an. Di jantung Eropa, tiba-tiba muncul satu ancaman baru. Bangsa nomaden, bangsa Magyar. Hmm, Mereka ini kayak gema dari masa lalu gitu ya. Mengikuti jejaknya bangsa Hun, bangsa Avar. Dan mereka datang tentu saja membawa kekacauan. betul. Di sumber yang Anda bagikan ini digambarkan dengan jelas sekali. Mereka menyerbu Italia, membantai 20.000 orang. 20.000? Wow. Dalam satu pertempuran. Habis itu mereka balik arah, menghancurkan Pannonia. Polanya jadi terasa familiar banget ya kan? Sebuah kekuatan besar dari Padang Stepa datang lalu mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Iya, persis. Rasanya kayak nonton film yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Mereka nyerang sampai ke Prancis, gampang banget ngalahin pasukan Franka. Dan akhirnya, dataran Hungaria itu mereka jadikan basis baru mereka. Sejarah kayak ngulang dirinya sendiri aja gitu. Nah, tapi disinilah anehnya. Ada satu adegan penting yang kayaknya hilang dari film ulangan ini. Gimana tuh? Waktu bangsa Hun datang 500 tahun sebelumnya, kedatangan mereka tuh kan kayak bola sodok ya, memicu efek domino. Iya, iya, iya. Semua suku barbar lain langsung panik. Kita semua tahu kan cerita bangsa Goth yang kalang kabut nyebrang perbatasan Romawi cari perlindungan. Betul. Tapi anehnya, waktu Magyar datang, kok nggak ada migrasi sekunder kayak gitu? Tetangga mereka persis, bangsa Moravia, mereka sama sekali nggak lari. Malah sebaliknya ya? Betul, mereka justru diam di tempat, bertahan, dan melawan. Kenapa reaksinya bisa 180 derajat beda gini? Dan inilah teka-teki utama yang coba dipecahkan dalam sumber yang Anda berikan ini. Jawabannya ternyata bukan cuma soal seberapa kuat Magyar atau seberapa berani Moravia. Jawabannya, menurut penulis ini, terletak pada sebuah perubahan fundamental. Perubahan yang diam-diam udah mengubah seluruh struktur benua Eropa. Oke, jadi yang mau kita bedah bareng di sini, berdasarkan bab 11 dari sumber Anda, adalah sebuah misteri besar ya. Kenapa era migrasi raksasa yang mendefinisikan 1000 tahun pertama Masehi itu tiba-tiba berhenti? Betul. Dan gimana akhir dari era nomaden itu justru menjadi penanda lahirnya Eropa yang ya kita kenal sekarang? Nah, untuk menjawab teka-teki Magyar tadi, kita memang harus mundur jauh ke belakang. Kita harus paham dulu mesin pendorong di balik semua migrasi sebelumnya. Argumen utama di sumber ini tuh cukup provokatif ya. Oh iya, Iya, dia menolak pandangan modern yang seolah-olah mengecilkan peran migrasi. maksudnya dianggap nggak sepenting itu. Betul. Menurut penulis ini, migrasi itu justru tema sentralnya dan pendorong utamanya cuma satu hal, ketidaksetaraan pembangunan yang masif. Tunggu, ketidaksetaraan pembangunan. Bukan soal penaklukan atau kebanggaan suku gitu. Jadi ini murni soal ekonomi. Pada dasarnya ya, coba Anda bayangkan Kekaisaran Romawi itu kayak pusat galaksi. Super kaya, super maju. Oke. Di sekelilingnya ada cincin pertama, namanya periferi dalam. Ini kerajaan-kerajaan klien yang ikut makmur karena mereka dagang, dapat upeti, atau kadang dipekerjakan sama Romawi. Jadi mereka kecipratan kekayaannya? Betul. Lalu di luar cincin itu ada periferi luar. Nah, ini yang jauh lebih miskin dan kurang berkembang. Kesenjangan antara inti yang kaya dan pinggiran yang miskin inilah yang menciptakan sebuah gradien ekonomi yang luar biasa curam. Jadi ini kayak magnet ekonomi raksasa gitu. Semua kekayaan yang numpuk di dekat perbatasan Romawi, entah dari dagang, upeti, atau jarahan, itu nyedot kelompok-kelompok dari luar yang lebih miskin buat menekat. Persis, biar bisa ikut mencicipi kue, kan? Ah, oke. Selama ratusan tahun, polanya selalu kayak gitu. Kelompok-kelompok pejuang akan bergerak menuju perbatasan bukan cuma buat menjarah, tapi buat merebut posisi yang lebih menguntungkan dalam sistem ini. Mereka pengen jadi periferi dalam yang baru. Jadi ini bukan invasi membabi buta ya, tapi lebih ke respons yang sangat rasional. Sangat rasional. Anda tadi bilang kelompok pejuang, tapi sumber ini juga bilang kalau mereka seringkali datang sama seluruh keluarga mereka. Kenapa gitu? Kenapa nggak ngirim pasukan aja? Nah, ini poin yang krusial. Karena ekonomi pada masa itu, di luar kekaisaran, itu belum mampu menopang pasukan profesional murni dalam jumlah besar. Oke, nggak ada sistem pajak terpusat gitu ya? Betul, nggak ada logistik negara yang bisa kasih makan puluhan ribu tentara di medan perang. Jadi para pejuang ini harus bawa basis ekonomi mereka sendiri, keluarga, ternak, semua harta benda mereka. Jadi perang dan migrasi itu dua sisi dari koin yang sama ya? Tepat.
Mereka pindah bukan hanya untuk berperang, tapi untuk hidup. Oke, jadi kita punya sistem yang jalan ratusan tahun, magnet Romawi yang terus-terusan narik kelompok nomaden ke orbitnya. Lalu, tiba-tiba sistem ini rusak parah. Momen yang kita kenal sebagai Volkerwanderung. Periode migrasi besar-besaran, betul. Sumber ini menyebutnya sebagai titik balik yang mengubah segalanya. Benar. Dan yang menarik di sini adalah sumber ini menyebutnya sebagai keruntuhan ganda. Keruntuhan ganda, maksudnya? Yang runtuh itu bukan cuma Kekaisaran Romawi Barat, tapi pada saat yang bersamaan, seluruh struktur kekuasaan barbar di wilayah periferi juga ikut ambruk. Sebagian besar elit Jermanik yang selama ini nguasain Eropa Tengah dan Timur, kayak Goth, Vandal, Burgundian, mereka secara massal pindah Pindah kemana? ke dalam wilayah Romawi buat mendirikan kerajaan mereka sendiri di atas reruntuhan kekaisaran. Tunggu, jadi mereka ninggalin posisi menguntungkan di dekat perbatasan yang selama ini mereka rebutan. Kenapa? Karena magnetnya mati. Oh, Dengan runtuhnya Romawi Barat, keuntungan ada di perbatasan itu jadi hilang. Nggak ada lagi upeti, nggak ada lagi perdagangan besar, nggak ada lagi kekaisaran yang bisa diperas. jadi mereka ambil langkah logis berikutnya. Betul. Mereka masuk ke dalam buat merebut sumber kekayaan itu secara langsung. Akibatnya apa? Mereka meninggalkan kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar di bekas wilayah mereka di Eropa Tengah dan Timur. Kekosongan kekuasaan sebesar itu, coba bantu kami bayangin deh, kayak apa rasanya? Bayangkan sebuah kota metropolitan yang tiba-tiba ditinggalin sama seluruh pemerintahannya. Oke. Polisinya, para pengusaha kayanya, semua pergi dalam satu generasi. Itulah yang terjadi, tapi dalam skala benua. Wilayah yang tadinya dikuasai Goth misalnya, tiba-tiba kosong dari struktur kepemimpinan. Dan itu membuka ruang buat kelompok-kelompok baru masuk. Tepat. Dan kekosongan inilah yang memungkinkan terjadinya diaspora Slavia yang luar biasa. Mereka menyebar dan ngisi wilayah-wilayah yang ditinggalin elit Jermanik itu. Peta politik Eropa di luar perbatasan Romawi lama itu benar-benar digambar ulang dari nol. Dan dari kanvas kosong inilah, Eropa yang baru lahir. Tepat sekali. Dari kekosongan itu, secara perlahan menjelang akhir milenium, muncullah entitas politik yang benar-benar baru. Negara-negara dinasti pertama yang besar dan stabil di Eropa Utara dan Timur. Bangsa Morabi, Polandia, Denmark, dan Rus Kiev. Nah, ini bagian yang sangat menarik buat saya. Apa yang bikin negara-negara baru ini beda? Kenapa mereka nggak ikut-ikutan nomaden kayak pendahulu mereka? Bukannya mereka juga terdiri dari kelompok pejuang? Mereka sangat-sangat berbeda secara fundamental. Kalau kekuatan kelompok barbar sebelumnya itu bergantung pada mobilitas dan kedekatan sama kekayaan Romawi, Ya, negara-negara baru ini justru berinvestasi pada hal sebaliknya. Permanensi. Permanensi. Mereka membangun infrastruktur yang nggak bisa dipindah-pindah. Sumber ini secara spesifik menyoroti dua hal, kastil dan gereja batu. Oke, kastil dan gereja. Kenapa dua hal itu penting banget? Bukannya kelompok barbar sebelumnya juga punya benteng kayu atau tempat suci? tentu, tapi ini soal skala dan tujuan. Kastil batu itu bukan sekedar benteng pertahanan, ia adalah pusat administrasi permanen, tempat ngumpulin pajak, dan simbol kekuasaan yang nancep di tanah. Jadi kekuasaan rajanya nggak lagi diukur dari seberapa cepat pasukannya bisa gerak ya? Betul, tapi dari berapa banyak kastil yang dia kuasai, kekuasaannya menjadi teritorial. Oke. Lalu gereja. Gereja batu itu bukan cuma tempat ibadah, ia bawa serta jaringan birokrasi, sistem tulis-menulis Latin, dan koneksi ke dunia Kristen yang lebih luas. Membangun gereja itu investasi jangka panjang dalam infrastruktur budaya dan politik, mengikat sebuah dinasti pada wilayahnya. Jadi mereka membangun sesuatu yang berakar, sesuatu yang layak dipertahankan, bukan sekedar pos singgah buat menjarah sebelum pindah lagi. Ya, berakar itu kata yang tepat sekali. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita soal bangsa Moravia. Kenapa mereka bertahan dan melawan Majar? Jawabannya sekarang jadi jauh lebih jelas. Mereka punya terlalu banyak hal untuk ditinggalkan. Mereka sudah susah payah bangun kastel-kastel dan gereja-gereja itu. Sumber kekayaan mereka bukan lagi cuma dari menjarah, tapi dari sistem pertanian yang lebih intensif, dan juga dari jaringan perdagangan luas yang mereka kendalikan dari pusat-pusat kekuasaan permanen mereka itu. Jadi, bagi seorang Raja Moravia di tahun 890-an, lari dari Majar itu berarti ninggalin seluruh basis kekuasaannya. Betul. Ninggalin kastilnya, gerejanya, tanah pertaniannya, rakyatnya. Itu udah bukan pilihan yang masuk akal lagi.
dia bakal kehilangan segalanya. Tepat, melarikan diri bukan lagi strategi yang rasional bagi mereka. Pembangunan telah menancapkan jangkar yang terlalu dalam. Bertahan dan melawan, meskipun sangat berisiko, jadi satu-satunya pilihan logis buat mempertahankan apa yang udah mereka bangun selama beberapa generasi. Mereka nggak lagi mendefinisikan diri mereka sebagai sekelompok orang yang bergerak. Iya, tapi sebagai penguasa sebuah tanah. Jadi, kesimpulannya, akhir dari era migrasi ini bukan karena orang-orang tiba-tiba kehilangan hasrat buat pindah tempat ya, Bukan sama sekali. tapi karena struktur Eropa itu sendiri telah berubah secara fundamental. Iya. Ketidaksetaraan pembangunan yang ekstrim, satu inti kekaisaran yang super kaya dan lautan pinggiran yang miskin, yang jadi bahan bakar migrasi selama berabad-abad, kini telah jauh berkurang. Kalau kita lihat dari atas, lanskap Eropa jadi nggak lagi kayak tata surya dengan satu matahari raksasa, yaitu Roma. Persis, dan planet-planet kecil yang mengorbitnya. Sebaliknya, yang muncul adalah sebuah galaksi dengan banyak bintang yang lebih kecil, tapi stabil. Maksudnya? Muncul banyak pusat kekuasaan dan pembangunan yang lebih merata di seluruh benua, dari Polandia sampai Denmark, dari Bohemia sampai Rus Kiev. Magnet raksasa yang dulu narik semua orang ke satu arah telah digantikan oleh banyak magnet yang lebih kecil. Yang masing-masing menahan populasinya di tempat. Betul. Luar biasa. Jadi berhentinya era migrasi besar ini sebenarnya adalah akta kelahiran Eropa modern. Bisa dibilang begitu. Sebuah lanskap yang terdiri dari negara-negara yang kuat, stabil, dan terikat pada wilayah mereka. Bukan lagi dunia nomaden yang terus bergerak. Ini kelahiran negara teritorial. Betul sekali. Dan di akhir bab ini penulis memberikan satu pemikiran penutup yang sangat kuat. Dia berargumen bahwa meskipun migrasi adalah kekuatan dahsyat yang membentuk momen-momen kunci, Iya, kisah yang lebih besar dari milenium pertama ini sebenarnya adalah tentang pembangunan. Interaksi dinamis antar masyarakat lewat perdagangan, perang, diplomasi, itulah yang pada akhirnya menciptakan struktur sosial, ekonomi, dan politik baru yang jadi fondasi Eropa. jadi migrasi itu pada akhirnya cuma gejalanya. Sementara pembangunan adalah proses mendasar yang mengubah segalanya. Ini benar-benar bikin kita mikir soal dunia sekarang ya. Kita kan masih sering lihat migrasi massal yang didorong oleh ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang ekstrim. Mirip dengan apa yang digambarkan di dunia kuno ini. Cerita kuno ini seolah-olah menyiratkan bahwa stabilitas sejati itu mungkin nggak datang cuma dari bangun tembok perbatasan yang lebih tinggi. Atau patroli yang lebih ketat. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang relevan sampai hari ini. Jika mesin pendorong migrasi adalah kesenjangan, Maka jangan-jangan, solusi jangka panjang yang paling efektif bukanlah dengan menghentikan orang di perbatasan. tetapi dengan mengurangi kesenjangan pembangunan drastis yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka sejak awal. Sesuatu yang bisa Anda renungkan.